Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini kita akan membahas apa sih luka batin yang terjadi pada seorang anak scapegoat atau seorang anak kambing hitam di sebuah keluarga disfungsional. Untuk yang baru mampir, bisa cek video-video gue yang lain sebelum ini, dimana gue juga ada membahas tentang apa itu keluarga disfungsional, rules apa saja di keluarga disfungsional, mengapa ada anak emas dan anak kambing hitam di dalam sebuah keluarga disfungsional, dan apa saja perlakuan terhadap seorang anak kambing hitam dalam sebuah keluarga disfungsional. Nah, setelah kita membahas apa saja perlakuan terhadap seorang anak kambing hitam dalam sebuah keluarga disfungsional, di video kali ini kita akan membahas apa efeknya yang terjadi kepada mental atau batin dari seorang anak kambing hitam ketika mereka hampir dalam seluruh kehidupannya mereka diperlakukan secara tidak adil atau selalu direndahkan di dalam keluarga mereka. Apa saja luka batin dari seorang anak scapegoat? Yang pertama, karena seorang anak scapegoat itu biasa direndahkan dan tidak dianggap di dalam keluarganya, itu menyebabkan biasanya seorang anak scapegoat itu mempunyai harga diri yang rendah. Dalam arti mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak berharga. Ini memang jelas karena di dalam keluarganya sendiri, ketika dia merasa bahwa orang-orang terdekatnya sendiri tidak menghargai dia, lambat laun rasa percaya dirinya, harga dirinya, jati dirinya pelan-pelan terkikis. Sehingga semakin lama itu terbentuk menjadi sebuah pemikiran bahwa dia tidaklah seorang yang berharga, yang mungkin pantas didengarkan. Nah, ini tidak saja terjadi di dalam keluarganya, ini juga dia bawa ke dalam pergaulannya di masyarakat umum, dan mungkin nanti akan terbawa sampai dewasa ketika misalnya dia berkeluarga, atau dia dalam hubungan kerja, atau dalam hubungan sosial dengan masyarakat. Lah, harga diri yang rendah itu tetap dia bawa. Nah, yang kedua, seorang anak scapegoat itu percaya bahwa ketika dia berinteraksi dengan orang lain, kalau dia ingin dianggap berharga, dia harus memberikan sesuatu dulu. Itu kan karena biasanya di dalam keluarganya, di dalam pertumbuhan hidupnya, dia memang sering tidak dianggap ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dalam arti dia tidak diterima apa adanya di dalam keluarganya, gitu ya. Mereka selalu banyak menagih janji-janji kepada dia, berharap dia banyak melakukan sesuatu, menimpakan segala sesuatu kepada dirinya, sehingga terbentuklah pemikiran dalam diri seorang anak scapegoat bahwa ketika saya ingin dianggap berharga, saya harus memberikan sesuatu. Baik itu ke dalam keluarganya, baik itu ketika misalnya dia nanti berkeluarga, atau ketika dia menjalin hubungan orang dengan orang lain, bisa hubungan percintaan, bisa hubungan sosial, bisa hubungan pekerjaan, dia selalu tidak percaya bahwa orang akan menerima dia apa adanya. Sehingga dia selalu merasa tidak nyaman, bahwa dia selalu berusaha bahwa saya harus memberikan sesuatu, baru orang lain baru akan menghargai saya. Nah, itu berlanjut ke yang ketiga, ya. Karena dia selalu berusaha berpikir bahwa dia harus memberikan sesuatu kepada orang lain, dia percaya bahwa dia tidak boleh menampakkan jati diri aslinya. Dia harus selalu mengenakan topeng, dalam arti dia harus memberikan sesuatu yang bagus di depan orang. Apa yang terlihat itu bagi seorang anak scapegoat adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena dia percaya bahwa orang tidak akan percaya, orang tidak akan menghargai jati dirinya yang asli, sehingga dia harus membuat sebuah image yang bagus, baru dia akan merasa bahwa dia akan diterima oleh orang lain. Nah, yang keempat, ini adalah salah satu yang paling menyulitkan bagi seorang anak scapegoat. Seorang anak scapegoat itu kan sering sekali dikritik di dalam keluarganya, ya. Apapun yang benar saja dikritik, apalagi yang salah. Ketika yang benar dia tidak pernah dihargai, yang salah biasanya dia akan semakin direndahkan, ya. Kesalahannya biasanya selalu dibesar-besarkan. Nah, ini berakibat apa? Seorang anak scapegoat biasanya sulit untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya. Seorang anak scapegoat selalu takut untuk mengambil keputusan karena dia takut untuk melakukan kesalahan di dalam hidupnya.
Ini adalah akibat dari dulu ketika dia masih berada di dalam lingkungan keluarganya. Setiap keputusan yang diambil pasti selalu dikritik. Sehingga itu membentuk pemikiran di alam bawah sadarnya bahwa dia tidak cukup baik untuk mengambil keputusan. Dan trauma akan kesalahan-kesalahan dia dulu yang selalu dilebih-lebihkan, itu membuat dia tidak percaya diri dalam mengambil keputusan-keputusan apapun di dalam hidupnya. Sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat merugikan bagi seorang anak scapegoat, karena di dalam hidup kita tentu kita harus mengambil banyak keputusan, bukan? Apalagi ketika kita sudah lepas dari keluarga kita, hidup berkeluarga atau hidup bekerja atau dalam hubungan sosial, tentu banyak keputusan-keputusan yang kita harus ambil di dalam banyak-banyak pilihan. Nah, seorang anak scapegoat sangat sulit atau sangat takut untuk membuat keputusan karena trauma akan masa lalunya. Trauma dia akan mengalami kembali kejadian-kejadian yang merendahkan dia ketika dia misalnya salah mengambil keputusan. Yang kelima, seorang anak scapegoat itu sulit untuk percaya kepada orang lain. Ketika kita tahu di dalam keluarganya sendiri dia tidak bisa bercerita apapun, ketika dia selalu merasa dia adalah objek yang direndahkan, gitu. Itu membuat dia merasa bahwa tidak akan ada orang yang bisa menerima dia apa adanya. Dan itu juga teraplikasi di dalam kehidupan dia. Dia merasa dia sulit, seorang anak scapegoat sulit sekali untuk mempercayai orang lain. Dia sulit sekali untuk menceritakan apapun yang ada di dalam dirinya misalnya. Dia sulit untuk mengkomunikasikan apa yang dia punya, apa yang dia rasakan. Mengapa? Karena trauma akan dibully itu yang dia alami di dalam keluarganya, itu teraplikasi di alam bawah sadarnya, sehingga dia merasa bahwa dia tidak akan menemukan orang yang bisa mengerti akan dirinya. Nah, yang keenam, karena seorang anak scapegoat itu sering sekali menjadi objek yang disalahkan di dalam kehidupannya, dia menjadi percaya bahwa dia adalah seseorang yang memang mungkin tidak berguna. Sehingga seringkali di dalam kehidupannya yang nyata, dia sering menyalahkan dirinya. Dalam arti, bila dia melakukan kesalahan, bila dia memilih keputusan-keputusan yang salah, seorang anak scapegoat sulit sekali untuk memaafkan dirinya sendiri. Di alam bawah sadarnya, ketika kesalahan-kesalahannya di masa lalu sering dilipat gandakan oleh keluarganya, itu juga dilakukan seorang anak scapegoat secara tidak sadar kepada dirinya sendiri. Dia sering sekali menyalahkan dirinya akan segala ketidakberesan di dalam hidupnya. Padahal, semua orang tentu bisa saja melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Tentu tidak ada hidup yang sempurna. Namun bagi seorang scapegoat, dia akan selalu menyalahkan dirinya akan ketidakberesan di dalam hidupnya. Yang ketujuh, seorang anak scapegoat itu di dalam hatinya dia merasa bahwa dirinya tidak cocok ada di dunia ini. Ini adalah salah satu hal paling mendalam di dalam jiwa seorang anak scapegoat yang mungkin jarang sekali mereka ceritakan, gitu ya. Di dalam dunia ini mereka melihat segala hal, dunia, keluarga, pekerjaan, dan segala hal yang dilakukan oleh manusia-manusia normal. Tapi bagi seorang scapegoat, mereka merasa bahwa mereka tidak diciptakan untuk itu semua. Dalam arti, kelahiran mereka di dunia ini adalah sebuah kesalahan. Ini semua adalah akumulasi dari semua hal yang dilakukan oleh keluarganya kepada dirinya. Ketika orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya sendiri tidak menghargai dia, apalagi orang-orang di luar sana. Sehingga dia merasa bahwa saya tidak fit berada di dunia ini. Saya memang tidak dilahirkan dan cocok untuk berada di dunia ini. Menjadikan. Namun, ada satu lagi luka batin yang paling menjadikan. Luka batin yang terakhir, luka batin yang paling menyakitkan bagi seorang anak scapegoat
yang biasanya dia bawa seumur hidupnya. Ketika di dalam keluarganya dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang, ketika dia tidak pernah mendapatkan penghargaan, ketika dia tidak pernah mendapatkan rasa kebersamaan, jiwa dari seorang anak scapegoat itu biasanya kosong dan dingin. Seorang anak scapegoat biasanya merasa kesepian seumur hidupnya. Dia merasa tidak akan ada orang yang mengerti dia. Dia merasa tidak akan ada orang yang bisa menerima dia. Siapapun orangnya, dia merasa kosong, dia merasa sepi, dia merasa hidup hanyalah jalan datar yang dia harus lalui sampai akhir hidupnya. Menyedihkan? Ya. Itu adalah beberapa luka batin yang dialami seorang anak scapegoat yang mungkin tidak pernah mereka ceritakan. Sampai jumpa di video berikutnya.